Oke. Oke. Sudah? Sampai di situ? Ada yang bingung? Mark? Aku paham. Aku pikir di soal itu bilang, oh, misalnya mau air mineral, beli tambahin berapa? Type air mineral. Kemudian air mineralnya dapat air terus dapat air mineral dari toko. Mm-mm. Dibilang ini pertambahan dari angka. Aku pikir kayak shopping kayak beli air gitu. Mm. Terus beli air harganya ini. Uangnya punya berapa? Habis itu cekering dapat air. Mm-mm. Oke, jadi yang di sini maksudnya adalah inputan itu artinya si penggunanya yang masuk atau mencetak atau memberikan kasih tahu bahwa berapa sih harganya atau angkanya. Jadi di sini kakak kan tadi masukinnya 100 sama 1000 ya. Nah, jadi kakak masukkan angka 100 dan 1000 yang akan dijumlahkan menjadi 1100. Kalkulator. Iya, kalkulator sederhana. Nanti kita bakal bikin yang lebih susah lagi. Sampai di situ bingung nggak dulu? Jangan sampai nanti bingung. Aku nggak bingung. Udah bingung? Aku Oke. tadi soalnya pas waktu itu Kak Marla bilang kayak 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 market atau ya Benar, membeli sesuatu. kayak market. Ini Cuma, ternyata kalkulator. betul. Kayak market, benar. Market kan pakai sistem kalkulator. Ya tidak? Untuk menghitung harga-harga barang yang kamu beli di supermarket itu pakai kalkulator loh. Kalkulatornya berbentuk komputer. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kakak bilang input angka diberikan oleh user, user itu kamu. Kamu yang memasukkan programnya. Kamu yang memasukkan angkanya. Artinya seperti ini. Nggak bingung lagi ya sekarang ya? Ya, Oke, sudah tahu ya salahnya di mana ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke C++. CPP. Oh, C++. Oke, mungkin kakak ulang lagi ya, karena hasil ujian juga kurang memuaskan kemarin. Jadi, kakak bakal coba ulang lagi untuk materinya. Oke, nah, ini adalah bahasa C++. Oke. Bahasa C++ juga punya aturan atau sintaks. Ya, sama seperti Python, C++ juga punya aturan. Nah, aturannya seperti apa? Yang pertama, dia harus ditulis kamus dulu. Oke? Kamusnya harus ditulis dulu. Include apa? Kamus apa? Oh, di sini kita pakai kamusnya IOStream atau STDIO atau apa, terserah lah pakai kamus apa. Tapi yang sudah ada di C++-nya ya. Yang umum-umumnya sih IOStream sama STDIO. Nah, di sini kita juga menggunakan using namespace std. Fungsinya buat apa? Fungsinya ya seperti tadi, kalau misalnya ini nggak ada std-nya, kita std harus nulis seperti ini, biar dia nggak error. Misalnya ini ke hapus ya, terus kita jalankan. Nggak error. Tapi gimana kalau std-nya kita hapus, Kak? Error. Kenapa? Kenapa mark error? Karena ini nggak ada using namespace-nya. Ya, Oke. jadi lo mana using namespace-nya? Ya udah aku kasih error dibilangnya. Oke, aku nggak paham ya maksud kamu apa gitu. Kata programnya seperti itu. Jadi kita harus ngikutin aturan C++, yaitu pakai using namespace std. Nah, ini juga mempermudah kalian. Jadi nanti kalau misalnya kode kalian udah sampai ribuan, jutaan baris, itu kalian cukup menggunakan using namespace std. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini. In main. Ini bukan tipe data saja.
in main itu masuknya ke sebuah aturan untuk menjalankan suatu program. Jadi program yang akan dijalankan itu dari sini, di dalam in main ini. Oke? Bagi yang baru masuk sudah harus belajar ya, soalnya ini sudah materi barunya. Oke? Nah, di sini ada code. Oke? Ini apa? Ini untuk mencetak. Oke? Untuk mencetak entah itu angka, entah itu kalimat. Nah, itu kita pakai code. Lalu di sini apa Kak? Ada return null. Return null itu untuk mereset. Mereset itu mengembalikan segala sesuatu ke nol lagi. Jadi kalau misalnya di atas-atasnya kita ada nulis kayak misalnya, eh misalnya gini, in A sama dengan satu. Terus di sini kakak minta cetak code A. Contoh ya. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa A-nya nggak dicetak apapun? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu? Karena aku udah di C++ kasih kesempatan yang lain. Oke. Jadi karena di sini ingat ya, C++ atau bahasa pemrograman apapun itu dari atas ke bawah. Dia ngebacanya dari baris atas, kemudian turun ke bawah, turun lagi satu, satu, satu sampai akhir. Oke? Nah, di sini, ini kan kamusnya nih. Terus dia juga paham bahwa harus pakai STD sesuai yang dia mau. Terus ada aturan pembuka. Oke, pembuka buat programnya. Terus di sini kita deklarasikan atau kasih tahu ke programnya bahwa A-nya sama dengan satu. Terus baru kita cetak hello world. Tapi ketika di baris ini adalah return null. Ingat apa yang kakak bilang tadi, return null ngapain? Return null itu mereset. Bingung nggak kata reset? Reset itu adalah mengembalikan segala sesuatu ketika dia tidak mengenal apapun. Di sini artinya dia melupakan semua baris yang sudah di atasnya. Kecuali yang sudah dicetak ya. Jadi dia nggak tahu lagi, ini nilainya berapa. Karena sudah di return nol. Bingung nggak sampai situ? Bingung nggak? Jadi Tidak. return nol Mulai itu ngerti, boleh ya. mulai ngerti dikit-dikit. Oke. Return nol itu boleh ada, boleh tidak. Ini jadi misalnya kakak hapus ya. Oke. Ini tercetak. Kenapa? Karena return nolnya nggak ada. Boleh ada, boleh tidak. Namun pada praktik yang benar, baik dan benar, itu sebenarnya harus ada return nol. Sorry. Return nol. Padahal aturannya ya, aturan yang benarnya itu seperti itu. Gitu. Jadi kita mulai biasakan ada return nol-nya ya. Oke. Oke. Sekarang kakak mau cetak eh kalimat kucing suka ikan. Berarti harus gimana nih? Ada yang punya ide? Aaron, Neyaka, Daraka, Nayaka, Daraka, Zube, ada yang punya ide? Mau cetak kalimat kucing suka ikan. Gimana caranya? Eh, Gimana, Daraka? belum tahu Kak. Tahu, oke. Aaron, bingung? Aaron bingung? Nggak apa-apa, kalau bingung bilang aja, kakak aku bingung. Gitu. Bingungnya kenapa?
Oke, mau cetak kalimat kucing suka ikan. Oke, gimana, Mark? Pertama delete semuanya, semua kodenya. Mm-mm. Kemudian pagar include IOStream using namespace std sem, semi titik dua Ini color. integer main tanda kurung unik integer a sama dengan satu cout a sama dengan kucing suka ikan cout tanda panah ke kiri titik dua kucing suka makan ikan titik dua tanda kutip itu namanya. Habis itu cout. Oke, kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan ya. Teman-teman lain agak bingung nih. Oke, habis in main, kita mau ngapain, Mark? Cout Pause dulu, boleh? tanda kiri dua kali tanda kutip kucing suka makan ikan tanda kutip lagi semi titik kiri dua. Semicolon. Ini namanya semicolon. Terus, Itu nanti error jadi itu sedikit hapus itu semikolonnya tempat kayak dekat tanda kutipnya itu nah kayak ini. gitu terus written zero granda code. Apa ya? Oke, benar. Oke, bagus, Smart. Berarti sudah paham ya, untuk mencetak kucing suka makan ikan, kita juga cuma perlu code untuk mencetak. Oke, untuk Nayaka, Daraka, Aaron, siapa lagi nih? Yang baru, sudah paham sampai di situ? Paham. Paham ya? Paham. Oke, oke. Sekarang kita mau meminta input ke user. User itu kamu. User itu kamu. Oke. Caranya gimana? Ada yang ingat, Mar? Pakai apa? Zubi? Siin Oke, pakai sin. Terus? jangan bilang siin namanya Oke. Sebelum sin, terus tanda kanan sebelumnya kita mau ngapain dulu? sebelumnya kita siin Oh, sebelum sin kita ngapain? integer Oke, integer. kita Integer apa? bilang kucing. Kucing, boleh. Kita set nilainya 0 dulu ya. Oke, Terus? siin Hmm, tanda kanan tanda seperti ini. iya Terus? ter- terus kayak user input kita bisa bilang kayak kucing hari ini kucing makan apa hari ini kucing makan berapa banyak ikan. Gimana tuh ketiknya? Gimana tuh buat cetak hari ini kucing makan berapa ikan? Tanda kutip Hmm, hari ini kucing makan berapa ikan seperti ini. tanda kutip semikolon Iya, tanda kutip. Heeh. Terus? kemudian itu line baru kemudian pas itu see out Terus? kucing semikolon Harusnya nggak bisa. kucing makan berapa ikan Oke. titik Ada yang iklannya. tahu? Ada yang tahu kenapa ini error? Oke, Mark lagi pusing. Zubi, kenapa Zubi? Bentar. Apa ini error Zubi?
Beda, aku perhatikan errornya dulu ya. Boleh. Error no match operator types STD. STD sudah. Oh, si innya itu butuh integer. Enggak string. Gimana tuh cara Si innya perbaikinya? butuh string. Si ini butuh string. Nggak bisa dong. Si in itu hanya untuk input. Kakak bantu ya? Oke. Jadi kalau misalnya kamu mau mencetak hari ini kucing makan apa, makan berapa ikan, itu bukan pakai sin, tapi code dulu. Code dulu, baru kamu pakai sin. Nah, seperti ini. Jadi kamu cetak ini nih. Hari ini kucing makan berapa ikan? Oke, kucing makan berapa ikan hari ini? Nah, baru kita masukkan nilai untuk si kucingnya. Baru kita cetak lagi si code kucing. Nih, nah, Sedikit panjang. iya. Please. Karena aku Contoh, bilang kucing. aduh, Ah, no! kacau. /n atau ya whatever itu. N line. Kucing suka makan ikan. Hah? Kucing makan berapa ikan? Nol. User inputnya mana dong? Maksudnya maunya kayak kucing suka makan ikan. Terus langsung bilang, terus usernya bilang, hari ini kucing makan berapa ikan? Si out, terus kemudian programnya bilang nol. Nggak makan apa atau nggak makan apa-apa, nggak makan ikan. Oke, sebentar. Jangan di sini berarti. Nah, ini baru benar. Oke. Um, sinus. Oke, kita coba jalankan. Oke, kucing suka makan ikan. Hari ini kucing makan berapa ikan? Mau diisi berapa di sini? Inputnya? Bebas? Kucing. Berapa, Mal? 5. Mau isi 5, boleh. Kita enter. 5, sudah dicetak nih. Nah, gimana kalau kita mau menambahkan sebuah kalimat? Contohnya seperti ini. Kita tambahkan tanda kutip dulu. Kucing hari ini makan sebanyak. Nah, di sini ini coba kita coba. Misalnya 5 ya. Kucing hari ini makan sebanyak. Hmm, hmm, bentar. Kucing. Kok ada kayak game, Kak Marla? Mm-mm. Tadi kayak ada G. Ya. Nah, gini. Jadi untuk mencetak kucing hari ini makan sebanyak berapa dari hasil inputan kita tadi? Kita kan minta input nih di sini tadi. Itu tinggal di tanda ke ini tanda HTML ya. Tanda HTML kanan kucingnya. Baru kucing hari ini makan sebanyak 4 gitu. Kalau mau tambah ikan di belakangnya gimana, Kak? Tinggal kayak gini lagi. Nih, jalankan. Udah. Kucing hari ini makan sebanyak 4 ikan. Bingung sampai di situ? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. Oke. Enggak. Sekarang, oke. Kita lanjut ke tipe data. Oke. Di C++ maupun di Python, kita punya yang namanya tipe data. Tapi tipe datanya sedikit berbeda antara C++ dengan Python. Kalau di C++, kita punya yang namanya integer untuk angka. Angka yang misalnya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan sekian. Tapi kalau float, oke, float maupun double itu untuk angka yang koma-koma. Float, kapan harus pakai float, kapan harus pakai double? eh Float itu 4 bytes ya. Oke, jadi kalau misalnya komanya udah panjang banget sampai 7 digit ya, 7 desimal digit, itu masih pakai float. Tapi kalau misalnya udah sampai 10 desimal digit, kita pakai double. Jadi bebas mau pakai float, pakai double. Untuk kalau angkanya yang masih kecil ya. Terus ada yang tipe datanya char atau karakter. Kita tulisnya char. Char baru ini tipe datanya, berarti kalau char itu cuma satu huruf. A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. A besar dengan A kecil itu berbeda. Mau B besar dengan B kecil itu berbeda. Jadi hati-hati ya. Bool itu Boolean. Isinya itu cuma true atau false. Di sini isinya cuma true atau false. String itu buat kalimat ya. String itu buat kalimat. Jadi kalau misalnya kalian mau mencetak kalimat seperti tadi, kalian pakai string. Kalau mau mencetak angka biasa yang nggak ada koma-komanya, kalian pakai integer. Paham sampai di situ? Paham. Paham. Oke, paham ya? Oke, kalau paham kita coba lagi. Hmm, Kinar, Tentang kucing. oh mau kucing, boleh. Iya, tentang kucing. Biar terhubung. Kak makan 7 ikan di hari Kamis. Lalu makan 2 ikan lagi di hari Jumat. Berarti berapa ikan yang dia makan? Oke, coba. Ini gimana nih? Ada dua tipe variabel berarti ya di sini. Gimana nih? Mark, Aaron, Nayaka, Daraka, Zube. Kucing. Coba kita buat variabel apa ya? Bentar. Variabel apa Kucing nih? suka makan 7 Kamis. Makan 2 lagi di hari Jumat. Ikan yang dia makan. Variabel pertama yang aku pikir kucing suka makan 7 ikan di hari Kamis. Hari 7 ikan, ikan. Variabelnya ikan. Ikan di Kamis ya. Contohnya seperti ini. Nilainya berapa? Nilainya 7. Kalau 7 berarti tipe datanya apa? Ah, In, integer. Atau bisa double. Double Nah, bisa. bisa, tapi kita pakai integer aja ya. Oke, terus habis itu ngapain? Kucing makan mau kayak buat hal itu si kayak komen bilang si out bilang si out tanda kiri terus dia tanda kutip dia bilang kucing makan oh enggak jadi oke ikan mis variabel apa lagi ya nggak tahu lah aku oke si out Sebentar, ini belum dimasukkan loh variabelnya. oh, Buat variabel ini, 2 ikannya belum dimasukkan loh. jadi 2 ikan integer 2 ikan oh integer ikan underscore Jumat Mhm. sama dengan 2. Oke, pintar. Baru buat ajar toh. Integer toh bentar integer total Oke, terus isi dalamnya apa? ikan underscore Kamis dan ikan plus ikan underscore Jumat Oke. Terus cara cetaknya gimana? si out tanda kiri
kiri. Integer total. Tahu ya. Coba jalankan. Return nolnya belum ada. Return 0. Kita tulis ya return. Takutnya yang tadi lagi. Woi. Oh ya, semikolon. Sudah ya? Berarti udah Ya. bisa. Oke. Sini. Aaron, Nayaka, Daraka, Zube. Zube harusnya udah bisa sih. Karena hasilnya kemarin Zube lumayan nilai. Daraka, Nayaka, Aaron. Gak apa-apa. Kalau misalnya masih bingung, gak apa-apa. Mark akan menyusul nih untuk mengajari kita. Oh, masih agak bingung, Kak. Bingungnya di mana tuh? Eh, ba- jadi pokoknya habis setiap skrip itu harus tulis return 0. Iya, kalau di akhir selalu tulis written note. Oke, Kak. Makasih. Sama-sama. Ada lagi yang dibingungkan? Nayaka, Aaron. Nanti Enggak. bakal diujianin. Nggak ada yang bingung? Tidak. Oke, kalau ada yang bingung. eh kita ubah soalnya, biar lebih seru lagi. Kucing sangat menyukai huruf, huruf apa ya? Huruf C. Maka cetaklah, maka minta input huruf C ke kucing, lalu cetaklah. Oke, gimana ini? Ada yang punya ide? Bikin apa dulu pertama kali? Kita bikin apa itu data. Jadi kita Variabel. buat char. Oke, pintar. Terus? Terus kita bilang apa ya? Huruf Huruf. Oke. Karena ini sama kita dengan mau C. kosongin ya. Oke. Kalau minta input gimana? Lomano sama dengan C. Apa? Gimana? Kita mau minta input loh. Huruf terus sama dengan C. Bukankah begitu? Kita mau minta input loh. Ingat, kita mau minta input. Oh, siin Hmm? tanda kanan-kanan terlalu banyak itu dah. Oke, dua aja. Hmm? Terus kucing suka huruf apa? Eh, kalau kayak gitu kita harus pakai apa dulu? Ingat, Oke, tanda titik, kalau tanda kita mau kutip. kucing mau huruf apa? Untuk mencetak ini kita pakai apa? Pakai sintak? Sial, Jadi kayak gini dulu ya. Terus habis itu baru siin. Terus Bilang apa ya ini? Huruf. Oh, kayaknya kita sebagai kucing, jadi dia bilang C. C. apa yang kita mau masukkan nilai hasil inputannya ke hu Ke bulan. Eh, ke hu huruf. ke huruf. Siin huruf. Terus baru cetak. Si out C. Hah? Enggak dong? Huruf. Nah, Belum disebutin ya? Oh, kucing mau huruf. Huruf. oke. Udah Woi, cetak ya? mereka nanti nggak tahu loh. Hurufnya apa? Hurufnya nanti Ini apa kita ya hurufnya? ketika kita menjalankan programnya, kita masukkan ke sini. Di sini
kucing bakal input huruf C. Nah, kucing mau huruf C. Tapi kan kucing kan suka huruf C. Kalau kita input kayak misalnya F gimana? Masih kucing mau huruf F. Ya, kalau misalnya kucing mau huruf apa, terus kita masukin F, nanti kucing mau huruf F. Tapi di sini sudah dipastikan bahwa dia akan input C. Jadi kita harus masukin input C. Nah, ini soalnya agak rancu ya buat kalian, agak susah dipahami ya. Kalau kayak gitu, gini. Kak, Misalkan aku izin foto ya. boleh. Oke. Nah, gini. Kucing sangat menyukai huruf. Cetaklah hurufnya. Nah, gini biar nggak pusing ya. Oke? Sudah? Ada yang bingung? Udah, Kak. Udah? Nggak ada yang bingung ya? Oke. Oke, masih ada 5 menit. Kita coba satu kali lagi. Kucing, kucing, kucing. Oh, kucing satu punya uang 2.000. Kucing dua punya uang 5.000. Berapa selisih uang kucing satu dan dua? Gimana caranya, adik-adik? Kucing apa itu? Kita bilang integer. Hmm? Kucing satu sama dengan 2.000. Integer kucing dua sama dengan 5.000. Semikolon. Terus selisihnya. Oke. Kan nanti minus. Berapa? Oke, jadi si nggak ada user inputnya, jadi si out Boleh? tanda kiri-kiri. Kucing satu Hmm? kurang kucing dua. Hmm. Terus? Si out eh variabel variabel dulu. Oke, Gimana? jadi si out diganti dengan variabel dengan harga selisihnya. Oke, seperti ini ya. Kalau kayak gitu, ini. Ini maksud kamu. Bukan, maksudnya itu si outnya diganti dengan selisihnya. Jadi kayak variabel sama dengan kucing satu kurang kucing dua. Oh, mau dibikin tipe data. Iya, Tipe datanya apa? tipe datanya ini dua ya, integer. Oke, terus? Terus si out selisihnya. Oke. Sudah? Sudah, semikolon sudah. Oh ya, minus 3.000. Oke, benar. Jadi, kalau Kira-kira ini ada nggak uang minus 3.000? nggak apa-apa, kan minus 3.000 artinya kita kan mencari selisih. Oke, jadi selisih dari uang kucing satu dan kucing dua itu 3.000. Benar ya, di sini ya? Ya. Oke. Sekarang gimana kalau misalnya kucing kucing satu suka angka Banget kucingnya nanti. suka angka 2,1. Kamu suka angka desimal berapa? Maka eh, cari selisihnya. Oke, jadi kita mau masukin angka yang sudah pasti dengan kita meminta input juga. Caranya gimana? Cari selisihnya.
No, pertama kali apa ini? Kucing suka angka 2. Itu 2,1 atau 21? 2,1. 2,1. Kamu suka angka desimal berapa? Cari selisihnya. Hah? Nah, bingung nggak kalau kayak gini? Oh, input user. Hmm, Satu, kucing satunya sudah ditentukan 2,1 angkanya. kucing satu sama dengan integer, double, Mm-mm. double. Kucing satu sama dengan 2,1. Mm-mm. Terus, Tapi ya di sini 2,1. si Kalau di programnya 2,1 ya, bukan 2,1. Oke? Terus lanjut. terus si in, tanda kanan, tanda kanan kan ini si in. Terus untuk cari inputnya Butuh varia. kita buat variabel lagi. Kita buat variabel angka. Angka sama dengan A. 0 dong. Nol ya. Oke, terus Si sin in 0, no. variabel si in Kan kita mau masukin angka desimal yang kita masukkan itu ke angka mu. kamu. Berarti di sini sin. Si in angka kamu. Oke, terus Sama dengan 0. oke. Dikurang kucing satu. Si out tanda kiri-kiri. Terus kucing satu kurang angka kamu. Dah, Semikolon. dah. Si out. Oh, kita buat variabel. Oh, iya, variabel hasil. Oke, si out-nya ganti jadi variabel. Variabel hasil sama dengan kucing angka kamu. Si out si out tanda kiri hasil. Dah. Return 0. Oke, sekarang kakak tanya Daraka. Gimana kalau misalnya kakak mau nambahin sebelum hasil ya? Sebelum hasil tuh, sebelum dicetak hasilnya kakak mau nambahin selisihnya adalah sekian, baru hasilnya. Kakak mau nambahin string, gimana caranya di sini? Kalau gitu, Mm-mm. kalau mau kasih apa namanya? Kalau mau Mm-mm. kasih kalimat itu kasih tanda kutip ya. Ya, pinter. Terus? Kutip dalamnya Mm-mm. selisihnya adalah selisihnya. Selisihnya Ya. adalah. Mm-mm. Terus di luar tanda kutip itu tanda kiri-kiri dua. Ya. HTML2, pintar. Kita coba jalankan. Oke, kenapa ini error? Ada yang tahu nggak? Wait. String ya. Oke, di sini harusnya tipe datanya integer. Oh Sorry. iya. Double. Karena kan, Karena kan kucing satu itu kan desimal. iya, betul. Oke, mau masukin angka berapa nih? Kita masuk angka 5. Nah, boleh. 5 koma berapa? 5, gimana kalau cuma 5 aja? Ya sih, boleh-boleh aja. Ini sini sini. Nah, di sini yang Sekarang kita coba 5,000000000.
5,0 ya sama aja. 0,00. Oke, nah di sini terakhir sebelum kita tutup. Jadi, kalau di double, kita bisa pakai tipe data yang mirip integer. Jadi kayak tadi nih, misalnya di sini kan kita nulisnya double ya. Padahal kita cuma inputnya cuma 5. Kayak gini, harusnya kan double itu 5,0, 5,7, bla 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 yang ada koma-komanya. Tapi di sini kita cuma masukin angka 5. Kok bisa, Kak, di double? Bisa. Double itu angka integer ditambah yang ada koma-komanya. Oke, jadi dia juga bisa integer, bisa juga yang ada koma-komanya. Itu fungsi dari double. Sampai di situ paham? Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kelasnya malam ini? Enggak, Kak. Udah. Cukup? Oke. Terima kasih yang sudah hadir malam ini. Maaf ya, kita agak lewat 4 menit lebih. Terima kasih yang sudah hadir malam ini. Sampai jumpa di minggu depan. Iya, dah. Ya, Dadah. bye-bye. Bye-bye. Makasih, Kak. Mana ya, Kak Daraka. Bye-bye.